Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 1910 menguat 0,52%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker summary-nya Indi hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelumnya mau cek dulu harga Newcastle Coal itu ada di 151 dan menguat 4,02%. Tapi kan masih ada 2 hari perdagangan, Kamis dan Jumat. Tinggal lihat 2 hari ke depan, kalau masih menguat tipis, oke tuh bisa open gap up hari Senin. Jadi yang sudah punya ya siap-siap ada potensi open gap up. Kalau dilihat dari technical Indi ya mestinya ini swing low, dan kalau dilihat dari Indi ini ada swing low. Semoga ini bertahan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia membentuk candle bullish engulfing minggu sebelumnya, dan kemudian ada candle koreksi tipis karena memang 2 hari perdagangan, jadi nggak masalah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Indi harus balik ke 2000 titik aman ya. Dan pertahanan Indi cek dulu dari time frame daily nih. Kalau saya lihat sih pertahanannya tetap 1800, gagal bertahan di atas itu tinggalin aja untuk Indi. Jadi seperti itu untuk Indi. Tapi menurut saya Indi Juli peluang naik, apalagi ISG yang potensi rebound ya. Pokoknya kalau ISG rebound Juli naik aja 2% 3% ya. Kalau bisa gantian sektor rotasi itu ditarik naik. Jadi Indi masih bisa naik, harusnya masih bisa. Target saya malah bisa ke 2200 sebelum dia mungkin konsolidasi atau turun lebih dalam. Ada swing dulu, dia ada naik dulu sekali ya. Itu aja untuk Indi, tapi konfirmasinya 1800, jangan sampai nutup gap inilah. Ini kan ada gap nih. Nah, jangan sampai nutup itu. Lama dia naiknya kalau sampai nutup itu, dan potensi turun lebih dalam. Mending kalau Bapak Ibu punya di harga 1900 pakai stop loss saja daripada nunggu lama. Tapi kalau mau nunggu lama sampai profit juga silahkan, gak ada yang salah. 1800 nggak perlu tunggu 1800, pokoknya di atas 1800 atau di bawah 1900. Gagal bertahan di atas 1850 nya tuh tinggalin dulu aja. Harus rebound dia minggu depan tuh, Senin Selasa tuh langsung ke atas. Apalagi harga batubara Newcastle kan menguat 4%, harusnya langsung open gap up. Kalau open gap up dan sentimen seminggu ke depannya juga bagus, bisa jadi Indi terus naik seperti halnya ini. Open gap up terus langsung naik, open gap up naik lagi sampai mencapai titik menurut saya yang akan diuji. Kalau benar ini konfirmasi swing low, 2200 potensi diuji oleh Indi ya. Jadi seperti itu, dan ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Adro yang ditutup menguat 0,9% ke harga 2230. Kalau di transaksi asing itu net buy. Menarikkan 2 hari asing net buy di minggu ini. 40 miliar net buy-nya. Kalau dilihat di broker summary-nya, Adro itu ada akumulasi dari BK, AK, dan yang jual tipis-tipis, dan broker retail banyak nih, YPPDNI, bukan broker yang sering dipakai retail. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro bagus, tetap rebound, tetap akan ada tarikan ke 2400 minimalnya awal Juli atau pertengahan Juli. Kalau dilihat dari time frame bulanan, dia udah 1 bulan Mei itu turun dalam ya 34% karena dividen ya. Jadi mestinya nggak masalah. Jadi ada peluang naik nggak? Harusnya masih ada peluang naik, minimal 2400 bisa disentuh di Juli. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau apakah ini akan terjadi pola candle? Kalau menurut saya belum, agak susah dia reversal. Tapi ya kalaupun bisa naik ya minimalnya tadi 2400 dan maksimalnya kalau saya lihat 2600 2700 itu aja. Kalau memang bisa nge-swing, bisa uptrend Adro di Juli. Tapi mestinya awal Juli itu bisa sampai lah 2400. Tapi ini disclaimer ya. Yang penting kuncinya Adro Senin Selasa minggu depan tuh jangan jebol 2200, harus langsung hijau untuk Adro. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada DMR yang ditutup di harga 925, terkoreksi 0,53%. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia buka semuanya ADMR diakumulasi walaupun tipis.
Langsung saja ke teknikalnya. ADMR infonya mau masuk dalam LQ45, jadi sentimennya ditarik naik dan sekarang menurut saya harganya agak nanggung, tapi di situ ada support minor resisten yang baru aja di break 900 sampai 910. Jadi kalau dilihat dari koreksi candle merah yang tipis, mestinya ada lanjutan teknika rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi volume kecil karena memang cuma 2 hari perdagangan. Kalau dilihat dari time frame bulanan, dia juga baru IPO dan ya menurut saya sih tetap bisa nge-swing. Bisa ke 1000 untuk ADMR, tapi ini disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan lo masing-masing. Jadi seperti itu untuk ADMR. ADMR juga sudah uptrend dan ya mungkin ini dalam pembentukan web 4 sebelum ke web 5. Kalau ini benar terjadi Elliott web 1, 2, 3, 4, 5 ya mungkin 1000 atau maksimal sama dengan web 3, hitung aja seperti ini. Nah ya sekitaran 1100 itulah ya maksimalnya kalaupun bisa jalan untuk ADMR. Jadi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, gagal bertahan di atas 900, out dulu. Kalau Bapak Ibu nggak tega cut loss, ya harus siap juga sabar menunggu sampai profit. Kalau mau strategi average down itu ya hitung-hitung risk rewardnya juga ya. Bagaimana strateginya biar minimalisir profitnya bisa lebih cepat atau balik BEP. Seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang kembali ARB ke harga 2.680 dan transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PTBA didistribusi dan terlihat kan hari pertama kemarin MG yang jualan top sellernya dan hari Selasa kemarin MG lagi top sellernya dan kalau dihitung-hitung MG itu masih floating profit 74 poin. Ya berarti sekitaran 2%, cuman beli saat penutupan atau di hari Jumat kemarin, jual hari ini. Hari Senin atau Selasa kemarin masih floating profit 2%. Apalagi yang sudah bisa jualan di hari pertama, profitnya ya lebih besar ya. Karena di kedua hari ini PTBA tuh turunnya 1020 poin karena bagi dividennya 1094 poin, berarti ada profit masih spare 74 poin. Langsung saja ke teknikalnya nih. Dividen PTBA itu 1094 dan dia turun dari harga ARB dua kalinya itu 1020 poin kalau nggak salah saya hitung ya. Jadi kondisi seperti ini kemana ya bangun, apalagi harga batu bara menguat, rebound, tapi rebound terbatas. Kalaupun bisa maksimal naik, menurut saya maksimal tuh kalaupun bisa ya paling 4-5%, itu pun kalau bisa. Mungkin naik-naik dikit ya. Kemungkinan PTBA itu akan menjaga resistennya area 2.800 atau 3.000 nih ya. Jadi kalau misalnya dia naik ke 2.800, nah 5% inilah maksimalnya ya, 2.800, 2.850. Kalau ke 3.000 mungkin nggak? Ya itu tergantung market lagi. Kita juga cuman analisa, kalau marketnya mampu ya bisa. Tapi itu maksimal lah ya kalau ke 3.000. Kemungkinan besar sih dijaga dividen trapnya. Ini kan banyak tuh, UNTR aja belum naik. ADRO juga susah naik kan. ITMG juga. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk PTBA mestinya sih ada pergerakan karena sudah selesai dividennya. Mungkin kalaupun nutup dividennya yang 74 poin tadi, ya mungkin koreksi 2%, 3% baru mental lalu bangun. Dan stabil mungkin sah juga agak naiknya ya. Ya kita lihat aja ada buying power nggak. Mestinya sih bisa naik tapi sebentar. Seperti itu. Untuk PTBA kalau Bapak Ibu baru mau beli untuk nge-swing untuk lebih panjang agak susah. Kondisi baru bagi dividen, potensinya biasanya lama naiknya ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading cepat, cari profit mungkin 2% sampai 4% atau 3% ya mungkin bisa dapat. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 24.125 menguat 0,52%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinya ITMG hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ITMG lagi konsolidasi tapi peluang besar ke atas dan juga dia itu open gap up ya hari Selasa kemarin ke atas, tetap akan tembus 24.500, bahkan bisa nutup gap terdekatnya ini 25.000.
minimalnya. Dan bahkan kalau saya hitung kalau bisa nge-swing, dia itu nge-swingnya bisa sampai 26.000 maksimalnya. Untuk naik lebih tinggi belum saatnya juga, belum kemana-mana juga, seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 23.275 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan semuanya, UNTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. UNTR ada potensi rebound ya, tetap ke atas nih, tembus 24.000-nya. Tapi di disclaimer ya, harga-harga sekarang itu harga-harga tengah ya. Skenario Bapak Ibu aja gimana strateginya. Kalau mau pakai stop loss boleh, kalau nggak pakai stop loss juga boleh. Cuman kan saham cyclical, kalau momentumnya turun itu bisa 2 tahun atau 2,5 tahun, bahkan ada yang pernah 4 tahun turun baru mulai nanjak lagi. Kalau pakai sistem average down ya hitung aja gimana caranya ya. Jadi seperti itu. Untuk UNTR kalau dilihat dari peaknya 2022 dia tuh baru turun belum setahun. Jadi nah ini contohnya ya. Jadi ya masih bisa, harusnya masih bisa turun lagi. Kalau dilihat nih 2018 dia turun sampai 2020. 2 tahun kan turun. Tapi ya itu, walaupun dia downtrend arahnya ke bawah, tapi bisa dimanfaatin cuan bungkus. Beli dekat support, jual resisten. Memang gampang ngomongnya beli support dekat resisten. Ya yang penting bisa gambar dulu support resisten, terus lihat buying power, lihat Broker Summary gimana, bid overnya seperti apa. Kalau oke, baru masuk. Karena ya tetap ada ciri-cirinya, walaupun memang nggak 100% bisa bener. Tapi kalau Bapak Ibu bisa berlatih membaca bagaimana aliran flow, Broker Summary-nya seperti apa, melihat chartnya seperti apa. Kalau sering melihat itu, nanti bisa kok, walaupun tadi nggak 100% tapi menurut saya 70% win Bapak Ibu tuh lebih besar profitnya ya. 70% yang penting belajar aja. Pengalaman tuh pasti mengajarkan untuk lebih baik, kecuali ya tiap hari modal feeling doang, agak susah. Jadi seperti itu. Untuk UNTR kalau dilihat dari time frame bulanannya, habis bagi dividen ya belum kemana-mana ya. Tapi ya itu dia bisa nge-swing sampai 20, semoga sampai 26.000 untuk UNTR. Tapi harus naik 10% lebih ya. Ya semoga terjadi lah ya untuk UNTR seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 364 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semuanya, Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Doit kondisi seperti ini arahnya ke atas, tapi dia di bulan Juni udah naik 21%. Kalau nggak salah ya. Iya benar ya, 21,33%. Masih bisa naik. Mestinya masih bisa naik. Tarikan sampai 400 sampai 420 itu mungkin ya. Jadi oke, nggak harusnya masih bisa naik nih. Momentumnya juga ISG kan biasa hijau di bulan Juli ya. Semoga aja saham batubara bisa nge-swing ke atas dulu 1 kali 2 kali tarikan lagi ya. Jadi sangat mungkin kalau yang punya follow the trend aja, yang perkiraan saya juga dulu tuh bisa jebol 300 ternyata mantul ya. Dan ternyata juga big capnya saham batubara lainnya bertahan mantul dari support. Saya kelepasan juga Doit ya, agak ragu dulu ngambil di 300 nih, padahal oke ya, risknya kecil, paling 2% 3% tuh cut loss saja. Tapi karena ya itu psikologis kadang juga perlu dilatih, harus disiplin, nekat aja kalau yakin. Dan yang pastinya tadi tahu di mana harus stop loss. Cuman kadang kita tahu stop loss cuman ragu, takut rugi, takut keseringan stop loss kan, seperti itu. Malah lebih sering kita itu beli saham saat hijau seperti naik tinggi ini lalu beli daripada beli di bawah waktu merah kan. Memang seperti itu psikologis retail ya. Semua trader yang awal pun ya seperti itu, kadang lebih suka beli saham hijau dan takut beli saham merah. Padahal kalau tahu polanya kan mestinya sudah tahu juga. Yang penting tahu di mana stop loss, seperti itu ya. Untuk Doit menurut saya arahnya peluang besar 380 sampai 400 tuh bisa harusnya Doit di Juli. Tapi disclaimer ya, harga-harga atas hitung aja risk rewardnya. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup menguat 0,35% ke harga 1.420. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya, Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Harum sama peluang besar sih rebound. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli Harum ini, pokoknya kalau dia turun aja 3%, 4%, maksimal 5% itu Bapak Ibu pejam mata aja. Kalau mau pakai stop loss, nggak perlu dalam-dalam, 5% aja udah titik lemah lah. Untuk tren jangka pendeknya ya. Kalau Bapak Ibu gak tegaan cut loss ya susah juga. Karena kebiasaannya gak tega cut loss itu
teringat masa lalu setelah cut loss naik tinggi lagi. Wah, itu pasti penyesalan, itu mau marah rasanya kan. Padahal ya yang seperti itu tuh jarang-jarang terjadi. Seperti yang sering saya bilang, 10 kali jebol support, yang mantul itu maksimal 3 kali. 7 kalinya turun lebih dalam dan lebih lama menunggunya. Tapi ya itu, setiap strategi itu ada plus minusnya. Kalau nggak mau pakai stop loss, harus siap rugi waktu. Menunggunya lebih lama, sabar. Nah, kalau pakai cut loss, keuntungannya meminimalisir resiko kalau sahamnya terus dalam, tapi ya ruginya kalau habis di cut loss mantul. Pilih aja Bapak Ibu cocok yang mana. Kalau Bapak Ibu cocok yang nggak pakai stop loss, menurut saya coba belajar fundamental. Banyak kok yang ngajar atau buku yang menganalisa tentang fundamental, hitung-hitungannya seperti apa. Mending belajar itu. Itu yang pasti aman. Bapak Ibu beli bukan modal feeling doang, tapi tahu fundamentalnya. Tinggal sabar menunggu. Jadi seperti itu ya. Untuk Harum, kalau dilihat ya mestinya sih rebound Harum. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di 3.350, menguat 1,51%. Kalau investasi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, BSSR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya. BSSR potensi mantul, rebound, volume bagus. Apalagi harga batubara naik kan, ya udah dia potensi rebound. Ya tetap sama. Yang penting jangan turun dari 3.300 itu aja, atau 3.250 lah toleransinya. Pokoknya dia membentuk low baru di bawah 3.250, tinggalin untuk BSSR. Nge-swing BSSR ini sampai mana? 3.500 lah. Harga sekarang udah tingginya berapa nih naiknya? Ya minim-minim dia bisa dapat 4%, target stop loss 4%, risk reward seimbang kalau berminat ya. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.070, menguat 2,33%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan semuanya, ABMM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknik. ABMM juga mantul ya, masih sama analisanya ya. Yang penting Bapak Ibu kalau nekat beli di support tuh jangan takut sahamnya turun lagi. Yang penting udah tahu di mana harus stop loss. Kemana arah BMM? 3.200. Sangat berpeluang seminggu ke depan di awal Juli. Minimalnya 3.200 disentuh. Tapi ini disclaimer on untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup terkoreksi cukup dalam 3,12% ke harga 15.500. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semarinya, Bian diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Bian bagus, masih konsolidasi. Pokoknya di atas 15.000 tuh bagus Bian ya. Targetnya kemana Bian? 16.500 sampai 17.000. Bahkan kalau bisa nge-swing Bian ini ya bisa sampai 18.000 nih targetnya nih. Bahkan lebih nggak, kalau menurut saya sih susah lebih ya. 20.000 mungkin nggak susah. Maksimal ya 18.000, 18.500 itulah kalau benar jalan ya. Dengan catatan jangan turun dulu di bawah 15.000. Kalau misalnya minggu depan di awal Juli dia bisa tembus 16.500, sangat mungkin ke 18.000 di bulan Juli. Dan itu peaknya di bulan Juli dan mulai lanjut kembali koreksi. Biasanya seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup menguat 1,54% ke harga 394. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya, Toba didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Toba di bawah 400 belum oke. Tinggal lihat Senin tembus 400, siap-siap buy on break. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Menarik Toba. Pokoknya Senin tembus buy on break aja. Dengan target 420 dan mungkin bisa sampai 450, 460 untuk Toba. Jadi seperti itu untuk Toba. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 472, menguat 1,28%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan semuanya, KKGI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. KKGI di bawah 480 belum menarik. Kalau dia tembus 480 baru beli. Buy on break aja, nekat ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan, cukup jauh supportnya itu agak dalam, 440 ya. Tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya. Kalau dilihat dari time frame bulanannya kemarin itu hijau dan volumenya juga meningkat, mau bagi dividen 5 Juli. Dengan harga sekarang wah lumayan 5%-an ya dividennya. 5 Juli berarti ex-date-nya hari Selasa. Nah, ada dividen trap ya. Jadi hari Senin tuh potensi naik dia dulu. Apalagi harga batubara naik ya, bisa open gap up tuh. Ada rawan yang beli sebelumnya itu profit taking. Ya seperti itu aja ya. Untuk KKGI
yang berminat dividennya itu senilai 25 per lembar saham, ex-date-nya 5 Juli dan cum date-nya 4 Juli di hari Selasa, ya bisa beli di hari Selasa kalau mau dividennya KKGI. Tapi perlu sabar ya kalau dibawa turun dulu, itu aja. Ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.